Kemajuan Nurul Ilmi, saya Aprilia, saya Rida Isah, dan saya Yosika Juliana. Kami akan menjelaskan tentang kuliner-kuliner, tempat wisata, dan serta menjelaskan cerita lokal Danau Ranau. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kami sedang berada di dekat air terjun Niagara, tepatnya di penginapan Selabung Rafting, yaitu tempat para wisatawan ataupun warga lokal melakukan petualangan rafting. Danau Ranau, danau yang diapit perbukitan, lembah, dan gunung seminung ini memang memiliki pemandangan yang sangat eksotis. Tak heran, banyak tempat wisata di Danau Ranau yang ramah pengunjung karena memiliki pemandangan yang indah, permainan yang seru, dan juga cocok untuk berfoto. Berikut referensi untuk kalian yang ingin berkunjung ke Danau Ranau. Alun-alun Danau Ranau merupakan tempat yang asyik untuk berfoto dengan latar belakang ikon tulisan Danau Ranau dan pemandangan air danau serta alam sekitarnya yang begitu eksotis. Kalian juga bisa berenang serta bermain perosotan air di kolam renang sambil menikmati suasana Danau Ranau di Waterboom Ranau Indah. Dan bagi kalian yang suka petualangan rafting, ada Ranau Rafting Adventure yang menawarkan wisata petualangan alam bebas seperti fun rafting, team building, river camp, dan wisata seru lainnya. Air terjun Niagara Ranau yang eksotis bisa kamu nikmati keindahannya sebelum memulai petualangan arum jeram. Di balik rindangnya pepohonan dan lebatnya pohon kelapa yang menjulang tinggi, tersimpan sumber air panas alami di Pulau Marisa. Pulau ini terletak di tengah Danau Ranau dan bisa ditempuh menggunakan kapal sewaan. Di Danau Ranau ada pantai juga, namanya Pantai Pelangi. Cocok untuk bersukaria bersama keluarga sambil menikmati desiran ombak Danau Ranau. Ada juga Pantai Bidadari. Kamu bisa berfoto dengan ikon tempat ini dengan latar belakang pemandangan danau dan gunung seminung yang mempesona. Nah, selain tempat wisata yang beragam, daerah Danau Ranau juga memiliki kuliner-kuliner yang khas. Yuk disimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Danau Ranau. Yang pertama adalah sambal mata atau yang biasa disebut dengan sambal mentah. Nah, sambal mentah ini terbuat dari bumbu-bumbu dapur seperti biasanya, tetapi bedanya sambal ini tidak digoreng ataupun direbus. Nah, jadi siapa yang berkunjung ke Danau Ranau, jangan lupa ya mencicipi sambal mata khas daerah Danau Ranau ini. Yang kedua adalah sambal paja. Sambal paja yaitu makanan khas yang terbuat dari ikan mujair yang dimasak dengan bumbu-bumbu dapur dan diberi daun kemangi agar rasanya lebih nikmat. Yang selanjutnya adalah gulai lelecap. Gulai lelecap adalah masakan adat Ranau yang terbuat dari sambal yang diberi sedikit air lalu dicampurkan dengan ikan mujair. Yang keempat adalah sambal kapa. Sambal kapa ini merupakan makanan favorit masyarakat Ranau, yaitu sambal mentah yang digeprek dengan ikan mujair yang sudah dibakar. Lalu, kelima adalah seruit. Keenam adalah ingko 8. Ingko 8 ini merupakan makanan khas daerah Ranau yang dimana berasal dari tepung beras yang dicampur dengan sedikit air, lalu dibentuk dengan angka 8, lalu setelah itu digoreng dan diberi gula aren yang sudah dicairkan. Lalu yang ketujuh adalah buah gelang. Buah gelang merupakan makanan yang terbuat dari tepung beras yang digiling atau ditumbuk. Kemudian dicampurkan dengan gula aren, setelah itu dibentuk bulat-bulat. Alkisah, di kaki Gunung Seminung, masyarakat di sebuah kampung Sukau hidup dengan sebuah pantangan. Mereka tidak boleh mencuri kayu dan berburu di hutan Seminung. Hal ini karena di dalam hutan ada pohon haru atau aru yang dipenuhi dengan ular. Orang-orang yang tersesat di dalam hutan Seminung karena mendekati pohon itu, konon katanya tak akan pernah kembali. Suatu ketika, kampung Sukau kedatangan sosok pria yang gagah dan tampan. Ia dikenal dengan nama Rakian Sukat, yang memiliki maksud mencari tempat bertapa. Rakian Sukat singgah sejenak di kampung Sukau sebelum masuk ke hutan Seminung. Di kampung itu, ia juga bercengkrama dengan warga setempat. Rakian Sukat pun mendengar kisah warga setempat tentang pohon haru yang penuh ular. Dalam benaknya muncul niat untuk menebang pohon yang telah membuat warga begitu resah. Perjalanan Rakian Sukat di hutan Seminung pun dimulai. Menjelang hari matahari terbit, ia pun sampai di pohon yang berbahaya tersebut.
Kekuatan pohon haru berusaha menghipnotis Rakyat Sukat dengan rasa kesedihan dan seolah-olah pohon haru tersebut bisa mengatasi kesedihannya tersebut. Namun, ia cepat tersadar dari tipu daya pohon haru dan segera mengeluarkan pedang sakti yang diberikan sang guru. Ia merasa akan ada bahaya yang segera datang. Benar saja, muncul sepasang naga berisi sisik emas yang menyerangnya bertubi-tubi. Sisik mereka yang berkilauan membuat Rakyat Sukat sempat terkejut dengan penampakan tersebut. Pertempuran terjadi begitu lama dari matahari terbit hingga matahari hampir tenggelam. Pada akhirnya, naga betina tersebut dikalahkan. Rakyat Sukat memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan naga betina. Naga betina jatuh terkulai dan berubah menjadi pedang yang sakti yang panjang. Hal ini membuat naga jantan begitu marah, namun ia selalu lemah untuk terus melawan Rakyat Sukat. Naga jantan itu kemudian pergi menghilang ke dalam tanah yang meninggalkan sebuah lubang yang mengeluarkan air. Sementara Rakyat Sukat menggunakan pedang jelmaan naga betina untuk menebang pohon haru. Dengan susah payah, ia mengeluarkan tenaga hingga pohon besar itu akhirnya tumbang. Serpian pohon haru yang berjatuhan ke air dengan ajaib berubah menjadi ikan. Sementara batang dan cabangnya yang begitu besar menjelma menjadi sungai-sungai kecil yang mulai dipenuhi air yang keluar dari dalam lubang. Air terus menggenang dan meluas hingga membentuk danau. Danau tersebut dijaga oleh seekor naga jantan yang akan menebar wabah penyakit jika terjadi kemaksiatan di danau tersebut.